ini 31 Januari adalah hari lahir Nahdlatul Ulama. Usia NU sudah 96 tahun. 2026 nanti pas 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini memang NU ini bukan main-main Bapak Ibu. Makanya kita mesti menjaganya. Dan ini sesuai dengan wasiat Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam." Apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka kelompok yang paling selamat, fa'alaikum bis-sawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua memilih pendapat yang paling mayoritas. Kalau kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kelompok mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, kelompok mayoritas itu NU dan Muhammadiyah. Tidak untuk mengecilkan yang lain. Kalau kata Profesor Doktor Jenderal Polisi Tito Karnavian, selama ada NU dan Muhammadiyah, NKRI tetap terjaga. Tepuk tangan dulu, kiri, silakan. Percayalah, selama ada NU dan Muhammadiyah, NKRI tetap terjaga. NKRI harga matinya, cocok. Begini Bapak Ibu, NU ini kalau pengen ngeberontak Pak, selesai negara ini. Karena jamaah NU ini jumlahnya sudah 100 juta lebih. NU ini, kalau seandainya NU pengen ngeberontak, udah telap Indonesia ini, tapi tidak ada satupun ajaran di NU, dan tidak ada satupun ulama kita, masyayikh kita yang mengarahkan umatnya ke sana. Jadi kita jaga NU ini, as-sawadul a'zam itu ini. Makanya Bapak Ibu, jangan ikut yang minoritas. Ini perintah Nabi loh. Kalau umatku sudah banyak firqahnya, sudah banyak kelompoknya, sudah banyak golongannya, perselisihan begitu banyak, jangan milih yang nyumput-nyumput. Jangan pilih yang aneh-aneh. Wajib kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikut kelompok yang paling mayoritas. Ini pesannya. Bahkan begini, kalau kita bicara risalah ahli sunnah wal jamaah, itu umat ini kan terpecah menjadi bergolong-golongan, sampai disebutkan 73 golongan. Ketika umat sudah berfirqah-firqah, hanya satu firqatun najiyah. Hanya satu firqatun najiyah. Apa itu? Hanya satu kelompok yang selamat. Ini penting banget kalau bagi saya Bapak Ibu nas ini. Ketika umat sudah bergolong-golongan, sudah berfirqah-firqah, cuman satu kelompok yang paling selamat, wahiyal jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Kita ngutip ulama madhab Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan ternyata satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Al-jamaah itu adalah negara. Maka di akhir zaman ini, kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Dan kita semua sadar, NU ada di garisan terdepan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya nggak salah jenengan PLN itu nggak salah. Nas ini. Ketika umat sudah bergolong-golongan, sudah berfirqah-firqah, cuman satu kelompok yang paling selamat, wahiyal jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Kita ngutip ulama madhab Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan ternyata satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Maka di sini saya presentasikan Pak,
Al-Jamaah dalam hadis itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan MUI, bukan LDII, bukan Khilafatul Muslimin. Al-Jamaah itu adalah negara. Maka di akhir zaman ini kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Dan kita semua sadar NU ada di garisan terdepan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya nggak salah jenengan PLN itu nggak salah. Apalagi sekarang Bapak Ibu, berita di Metro TV saya nonton, bahkan di semua channel berita ya, baik media elektronik, media massa maupun media online. BNPT Jenderal Boy Raffi Ahmad mengumumkan 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Ingat, kalimatnya bukan terindikasi, terafiliasi. Kalau terindikasi itu baru ngeker-ngeker, kira-kira. Ini kalau terafiliasi itu benar-benar berhubungan sama terorisme. Tapi mohon, ini karena ditonton ini semua tokoh bangsa, semua tokoh umat Islam, tidak usah menentangnya. Karena kalau kita bantah pernyataan BNPT ini, terorisnya kesenangan, ngelunjak mereka itu. Jangan dibantah ini. Kan kita nggak perlu berkecil hati. BNPT itu badan lembaga intelijen loh Bapak Ibu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tugasnya di pencegahan memang. Mereka tuh pakar semua, nggak usah tanyakan metodologinya. Mereka ahli di bidangnya, pakar semua. Kalau mereka sudah mengatakan terafiliasi itu benar adanya, nggak usah kecil hati. Itu kan cuma 198. Coba buka datanya. Jumlah pondok pesantren di Indonesia ini 28.800. Ini data tertinggi yang saya ambil. 28.800 pesantren. 198 itu cuma 0,7%. 1% aja nggak nyampe. Berarti ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Ya nggak usah takut, kita nyapa ngapain kita jadi lebay, baperan. Oh, pemerintah nuduh pesantren sarang teroris, lebay. Bukan itu maksudnya, biar kita sadar. Betul nggak kira-kira? Maksudnya jenengan tuh jangan sembarangan masukin anak ke pondok. Ini mah main gratis-gratisan. Ada di Lampung pondok itu gratis. Dasar mak bapaknya pelit. Nggak mau berkorban infak buat pondok, masukin pondok gratis, nggak bayar. Di situ doktrinnya apa Bu? Hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Nah, ini kita lestarikan tadi. Setiap kita pengajian jangan lupa nyanyi lagu Indonesia Raya, biar bergetar hati-hati orang-orang yang tidak mencintai NKRI ini, biar kita semakin mencintai negara kita sendiri. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram, Pancasila togut. Nah, gara-gara gratis Pak, santri-santrinya nyolong. Karena jarang makan, nyolong singkong kebon tetangga. Ya di Lampung Selatan, mana ketua RMI ya, Robito Mahat nggak ikut ya. Ini mesti dilihat, tapi bukan pesantren NU, bukan. Nah ini kita khawatir Bapak Ibu. Jadi cuma 0,7%. Dari 28.800 jumlah pondok tersebut yang punya NU, yang terafiliasi dengan NU berjumlah 23.372. Wah, angkanya aja ingat saya. Tadi tak baca lagi di situ. Biar ingat kalau naik ke atas. 23.372 pesantren NU, berarti di Indonesia Raya tercinta ini 81% pesantrennya adalah milik Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa aset NU ini, luar biasa. Jadi nggak usah khawatir Pak, cuman waspada kita, jangan salah masuk pondok pesantren. Saya hitung itu cuman 18% yang non NU, 18% non NU, 81% NU, 0,7% yang terafiliasi dengan teroris. Teroris yang dimaksudkan di sini apa? Langsung berhubungan dengan JI, langsung berhubungan dengan Al-Qaeda, ISIS dan Jamaah Ansarud Daulah, dan ideologi khilafah. Jadi detail betul itu beritanya dari BNPT, bukan nuduh-nuduh, datanya lengkap. Karena saya menangani langsung Bapak Ibu. Kemarin
kita mengumpulkan 120 anggota JI Lampung ini belum terduga, belum tersangka, belum masuk penjara. Mereka anggota JI organisasi teroris. Secara hukum orang yang terdaftar di JI saja bisa dipidanakan tapi tidak ditangkap. Mereka dikumpulkan, ikrar setia NKRI, mau nyanyi lagu Indonesia Raya, lepas baiat dari JI. Saya ceramahi, cuma ceramahnya nggak kayak gini, kena timbuk saya. Ceramahnya lembut Bapak Ibu, tapi ada yang nangis itu Pak. Selama ini saya salah Ustaz. Bisa dilihat ceramah saya di YouTube yang begini, 120 anggota JI ikrar setia NKRI. Judul ceramah di YouTube-nya itu. Itu di Hotel Bukit Randu. Mereka kita kumpulkan di sana, kita ceramahi. Nanti bulan Februari kita kumpulkan lagi, kita bina lagi. Dan mereka itu rata-rata Pak terafiliasi dengan pondok pesantren di Lampung. Saya nggak nyebut nama pondoknya, nggak enak. Itu data intelijen soalnya. Ada yang ngajar di pondok itu, ada yang pimpinan di suatu pondok pesantren, ada yang memang alumni pondok tersebut. Jadi memang datanya akurat betul ini. Makanya kita semua mesti waspada. Hanya saja biar lebih terang pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan, terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju nggak kira-kira? Tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Hanya saja bahwasanya kelompok teroris itu mendompleng ajaran agama dari kelompok agama mayoritas. Jawabannya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kami ta'zimi Romo Kiai Haji Nurul Mahfud selaku Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Lampung Selatan, Romo Kiai Haji Nisamuddin selaku Rois Suriah PCNU Lampung Selatan beserta rombongan pengurus PCNU Lampung Selatan, juga hadir Ketua LDNU jenengan nggih, sama-sama di LDNU. Kalau bisa LDNU-nya harus agak galak sekarang ini biar gampang viralnya. Selanjutnya yang saya hormati, yakni siapa dulu ini? Urutannya nggak pas ini ya. Yang saya hormati Rois Suriah MWCNU Tanjung Bintang, yakni Bapak Kiai Syukron Makmun. Dapat istrinya kok cantik terus ya. Beliau pinter nyari gitu. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kiai Haris Muta'alim, juga di Rois Suriah. Selanjutnya juga Bapak Kiai Mukhlas Suito
selaku Mustasar NU MWC Tanjung Bintang. Selanjutnya Bapak Kiai Supriyono. Ini Kiai apa Ki sih sebenarnya? Kiai ge. Bapak Kiai Supriyono selaku Kepala Desa Serdang plus Awan MWC NU Tanjung Bintang. Awan itu kalau di nasabnya setan, Pak. Itu anak paling barep itu, Pak. Anak setan paling tua namanya Awan. Jenenge setan Awan. Setan Awan itu sahibu sultan. Tugasnya memang menggoda pejabat. Ini setannya bingung ini, menggoda kepala desa. Wong kepala desanya Awan sekalian. Makanya Pak Supri setannya takut semua kalian jenengan, Pak. Karena jenengan bukan cuman kepala desa tapi Awan sekaligus. Allahu Akbar. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Tanfiziyah MWC NU Tanjung Bintang Bapak Kiai Agus Sugiarto beserta segenap jajaran pengurus MWC, juga Bapak Kiai Ali Mahmudi Ketua Upzisnu Tanjung Bintang. Lagi mau bangun gedung kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allahumma amin. Selanjutnya juga yang saya hormati Bapak Kiai Musta'in, yang saya hormati sahabat saya Ustadz Nur Hadi, yang ketempien kumisnya nggak pernah dicukur. Itu kumis idola para janda. Paslah itu kalau jadi KUA ya, di KUA. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Nyai Mahmudah, sebentar kebalik, Ibu Nyai Hajah Niswatin ya, yakni pengurus PAC Muslimat NU Tanjung Bintang. Ibu Nyai Mahmudah Ranting Muslimat NU Desa Serdang. Kemudian juga Ibu Nyai Maisarah Hafizah tadi ya, yang ngaji. Semoga beliau diberkahi, mendapatkan barokah dan manfaat dari Al-Quran. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, pripun kabari? Saya alhamdulillah. Tadi saya minta izin sama Romo Yai Mahfud, materinya minta agak keras dikit, nggak apa-apa ya. Cuman sebelum yang keras yang lembut dulu. Saya berdiri sajalah, nggak enak duduk. Jul, berdiri Jul. Ini masuk YouTube loh Bu ya. Jangan lupa di subscribe nantinya. Viewersnya dibanyakkan. Nih bagi saya Serdang ini istimewa karena hari ini Pak Yai Nur Mahfud beserta rombongan PCNU hadir bersama kita. Ini kan luar biasa. Beliau mobile di konsolidasi pengurus NU sampai ke Ranting. Dan spesial juga istri saya ikut Bu, itu yang paling cantik di sini pokoknya. Biasanya istri saya kalau tempat lain gak mau ikut gitu, tapi kalau ke sini kok pengen ikut gitu. Memang spesial buat di Serdang ya. Ini istri saya yang satu-satunya maksudnya. Kalau yang satu jadi yang dua gitu ya, ngamuk dia sampai ke rumah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya doakan panjenengan semua yang mendengarkan ceramah dengan seksama masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka kreditan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Pak Haji Mukhtar kali ya. Tapi Pak Haji Mukhtar nggak bisa nambah, udah habis depan giginya tuh. Saya dengan Pak Haji Mukhtar ini sekampung lah Bapak Ibu, jemu kita.
Hadirin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya hendak sampaikan yang ringan dulu di awal. Kita ini masih dalam masa pandemi, di mana virus COVID ini bermutasi. Sekarang sudah ada virus baru namanya Omikron. Artinya memang kita benar-benar sedang diuji. Kendati pun demikian, saya minta izin ceramahnya nggak pakai masker. Karena kalau ceramah sambil pakai masker lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Saya sih sebenarnya persiapan masker itu. Begitu turun mobil kok rata-rata nggak maskeran ya. Tak kantongin lagi maskernya itu. Kita mah menyesuaikan saja. Cuman saya perlu ingatkan kali panjenengan, masker itu hanya alat bantu. Sekali lagi cuman alat bantu. Faktor yang paling utama menghadapi virus ini adalah imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Dan ingat, faktor imunitas ini sangat didukung oleh kondisi hati dan pikiran kita. Maka benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu gak apa-apa, biar masuk YouTube. Artinya banyak orang terbebani ya gara-gara cicilan. Tertekan pikiran. Makanya jenengan berhenti dulu nyicil. Ini mobil nyicil, motor nyicil, kursi nyicil, sprint bed nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian mana nggak lunas-lunas lagi ya. Yang tepuk tangan itu ngerasa kayaknya ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kurangi cicilan. Ini zaman banyak pikiran, banyak beban. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Sejak 14 abad yang lalu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in, sudah menggambarkan bagaimana kondisi pandemi, bagaimana situasi ketika terjadi wabah. Hadza zamanus sukut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Ternyata stay at home itu sudah ada kitmbien. Sudah ada sejak zaman Nabi. Ya gara-gara corona, gara-gara covid, orang pintar bahasa Inggris semua. Meneng nangomah stay at home. Sekolah dari rumah homeschooling, ngajar dari rumah home teaching, kerja dari rumah home working, buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa alaihum gambreng. Makanya inilah saatnya yang bergaji berbagi, yang punya rezeki lebih memberi. Mana kasat sodakotum mimmal, sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, malah semakin ditambah, semakin ditambah dan semakin ditambah. Mari kita berbagi dengan sesama, insya Allah. Ini koin NU tadi itu luar biasa Pak kalau istiqomah. Saya kan punya gerakan serbu. Ini komunitas saja, ibu-ibu pengajian. Gerakan serbu itu Bapak Ibu sebulan sekali bedah rumah. Hanya dengan uang Rp1.000. Sebulan sekali bedah rumah. Ini bayangkan kalau kita dengan koin NU, Upzisnu tadi itu, bukan cuman gedung NU yang bisa kita bangun. Bukan cuman Masjid Syuhada yang bisa kita selesaikan. Bahkan di Tanjung Bintang ini mudah-mudahan MWCNU melalui Upzisnu-nya setiap bulan bisa membedah rumah. Allahumma amin. Coba kita berhitung saja.
Sehari 1.000, sebulan 30.000. Kalikan 100 orang, kalikan 1.000 orang. Ini luar biasa. Dengan uang 1.000 kita bisa bedah rumah, bisa menyekolahkan anak-anak yang tidak bisa bayar SPP, yang tidak bisa bayar kuliah, anak-anak kita yang sedang mondok misalnya. Ini luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, dimulai dari hal yang terkecil, kita istiqomahkan perubahan sosial, social engineering, kita mulai dari masyarakat. Supervisinya ada di Pak Kades tentunya, karena melibatkan warganya. Nah tinggal pengurus MWC sama Upzisnu galakkan koin NU tadi itu. Enggak ketang Rp1.000 jadilah. Insya Allah. Nah pada kesempatan masa pandemi ini, saya ingin berikan 3 resep agar kita hidupnya bahagia, agar kita hidupnya tenang, tidak ikut-ikutan susah, tidak ikut-ikutan orang yang suka mengeluh, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. 3 hal tersebut, yang pertama, syukuri yang punya kita, jangan risau dengan punya orang. Setuju atau tidak? La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Karena masalah manusia itu bukan tidak kaya, masalah manusia itu tidak syukur. Ini masalah sebenarnya manusia itu repot risau dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Makanya ibu saya berkata, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris Kingston Pak Yai. King niku raja, stone niku batu raja. Halah kinai aban bejalan, jangan lihat awan yang sedang berjalan. Tundoi saja baik keting, lihat jempol kaki. Ingat asal kita. Ame dihisare naklah lama dihisare, ame disusah naklah lama disusah. Kalau kita miskin nak, kata ibu saya, sudah lama kita miskin. Kalau kita susah nak, sudah lama kita susah. Enggak tumben jadi orang susah, tidak tumben jadi orang miskin. Jangan dongak punya orang. Orang yang paling susah itu Bu, yang riweh open nikmat punya orang. Tetangga beli kulkas panas, ada nggak ya? Ada. Jangan-jangan pusatnya lagi ya. Tetangga beli mobil menggigil, tetangga tuku motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Susah hidup kita mikirin nikmat yang punya orang. Orang yang paling bahagia itu orang yang bersyukur. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan tawa dan tangis. Tawa dan tangis. Tawa dulu baru tangis. Makanya Bapak Ibu, ketawa jangan kebanyakan, karena ujungnya nangis. Kalau ketawa sekedarnya saja, nangis secukupnya saja. Jangan nangis depan makhluk, nangislah di hadapan Allah. Karena kalau nangis depan makhluk modus. Dimarah suami nangis modus. Istri meninggal dunia, suaminya nangis modus. Saya ngeliat Pak Yai Syukran Ma'amun ya, waktu ditinggal nangis gak ya? Sambil ngintip ada janda muda gak ya? Malah ketemunya dari Jogja malahan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, nangis yang sebenarnya, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup, bukan hidup dan mati. Mati dulu baru hidup.
Awal kehidupan adalah kematian, akhir kehidupan adalah hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Nanti kita mati lagi untuk hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unta, dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kaya dan akan kejebak kita. Padahal di ayat yang berikutnya diloncat 2 ayat, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya dia menciptakan kaya dan cukup. Masalah hidup manusia bukan tidak kaya, masalah hidup manusia tidak cukup. Nggih napa nggih? Laisal ghina an katratil arad, bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Bu, suka perhiasan? Suka? Suka. Ada nggak perempuan yang nggak suka perhiasan? Ada. Perempuan mau mati biasanya nggak demen sama perhiasan. Apa orang kaya itu dia banyak perhiasan? Bukan. Apa orang kaya itu naik kondangan, 5 jari dipasangin cincin semua, masuk taruh digoyang-goyang, twing twing twing. Ada nggak ya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku, wayahi pengawasan sambil berkipas, kuncrang kuncring, udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Tidak juga. Saya pernah, Bu, ngisi ceramah ikatan istri pimpinan titik-titik, nggak usah disebut belakangnya. Orang kaya semua pengajiannya nang hotel. Kita mah pengajian di masjid, di rumah, di halaman. Mereka pengajian di hotel. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibunya berdiri semua, selamat datang Bapak Ustadz. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget, ada yang kayak cilok, bulat. Ada yang kayak somai, ada yang liontinnya segede pentolan bakso setan itu. Kalau dibawa kondangan sampai nunduk dia. Ngapa, Bu, sakit pinggang? Bukan keberatan kalung saya mah. Laisal ghina an katratil arad, bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, banyak perbendaharaan, banyak kekayaan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Mudah-mudahan kita dikayakan oleh Allah Ta'ala. Amin. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Ini kira-kira Bapak Ibu, kalau saya punya tabungan 1 miliar, banyak tidak? Banyak nggak, Bu? Wih, banyak. Saya, Pak, punya tabungan 1 miliar. Siang-siang begini males diundang ceramah. Mending tidur di rumah ya, Bu ya. Merasa udah banyak duit kali. Guyon, jangan diambil hati. Saya mah disangoni alhamdulillah, nggak disangoni kebangetan. Guyon, nggak beneran, jangan diambil hati. Balik lagi Bapak Ibu, saya punya tabungan 1 miliar banyak. Kita punya tabungan 1 miliar banyak nggak, Bu? Banyak. Coba kalau Abu Rizal Bakri, Pak, punya tabungan tinggal 1 miliar, pening palanya, bisa-bisa stroke dia. Alangkah banyaknya 1 miliar bagi saya, alangkah sedikitnya 1 miliar bagi Abu Rizal Bakri. Karya bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda selalu merasa kaya. Mudah-mudahan kita selalu dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Syukuri yang punya kita, jangan ngurusi punya orang. Yang kedua sekarang, ingin hidup bahagia, jaga sholat. Karena tidak akan pernah bahagia orang yang tidak sholat. Tafarragh li'ibadati. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, lapangkan waktu untuk menyembahku.
amla usadroka ginan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Bahasanya unik ini. Allah nggak katakan begini, jaga sholat nanti kepenuhi rumahmu dengan perbendaharaan. Jaga sholat nanti kepenuhi rumahmu, lemarimu sama tupperware. Ibu-ibu suka tupperware nggak ya? Suka ya. Jaga sholat nanti halamanmu penuh dengan parkir mobil, tidak juga. Tapi jaga sholat kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini. Jaga sholat, tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang tidak menjaga sholatnya, tertib waktunya. Jangan kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Laka kodoan pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Kesiangan bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Jaga sholat, kita pasti bahagia. Baik, kemudian yang ketiga, yang terakhir terkait dengan materi rembutnya ini, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyak berbagi dengan sesama, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang merasa sempit rezekinya, fal yunfiq mimma atahullah, silakan dia berinfak dengan apa saja Allah karuniakan kepadanya. Terutama yang sugih-sugih ya, mudah-mudahan kita semua disugihkan, Allahumma amin. Makanya ada keterangan begini, la ba'sa bil ghina limanit taqa, tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Ada orang yang beranggapan, Pak, kalau kiai sugih kurang bagus. Enggak juga. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya, tidak mengapa orang soleh itu kaya, tidak mengapa orang baik itu kaya. Ya kalau orang bertakwa, orang soleh, orang baik kaya semua, masjid gampang dibangun, kantor MWC gampang selesai, majelis taklim sejahtera. Nggih napa nggih? Makanya Bapak Ibu, tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Hanya saja as-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina, hanya saja tetap ada catatan, sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Dengan sehat bisa mangkat pengajian, karena sehat bisa tahajud tiap malam, karena sehat bisa khataman Al-Quran, karena sehat bisa memakmurkan masjid. Nggih. Sehat lebih baik daripada kaya. Saya berhitung begini aja, ada orang kaya sugih, rumahnya tingkat, mobilnya mewah, punya kolam renang, tapi penyakitan, makan nasi takut ketiban makan tiwul. Tahu tiwul nggak bu? Zaman biyen Pak, yang makan tiwul orang nggak kebeli beras. Nggih. Zaman sekarang nang Bandar Lampung, yang makan tiwul orang kaya semua. Kalau orang melarat nang Bandar Lampung makan 3 piring. Kalau orang kaya takut makan nasi takut, daging kambing takut, sayur santan takut, sambal terasi takut. Ketiban makan cuman segenggam. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gede, atapnya asbes bocor, lantainya masih tanah. Ketiban makan 3 piring, 2 kali nambah, sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, sambal terasi pedas,
lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata jemaah kita, petai, jehing, kabau. Mantap. Makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras ngudut ji samsu. Sehat lebih baik daripada kaya. Makanya kalau pengen sehat, ingin bahagia, jangan banyak pikiran, tenangkan hati dan tenangkan pikiran kita. Insya Allah. Baik, sekarang kita masuk segmen kedua. Besok ini 31 Januari adalah hari lahir Nahdlatul Ulama. Usia NU sudah 96 tahun. 2026 nanti pas 1 abad Nahdlatul Ulama. NU ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diberi gelar Hadratus Syekh dikarenakan menghafal 6 kitab induk selain Al-Quran. Al-Quran hafal, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abi Dawud. 6 kitab induk. Kalau ibu-ibu hafalnya Sunan Kalijodo, Kalijogo ya, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Cuman itu hafalnya kita. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang menghafal 6 kitab induk. Ini memang NU ini bukan main-main Bapak Ibu. Makanya kita mesti menjaganya. Dan ini sesuai dengan wasiat Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam." Apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka kelompok yang paling selamat, fa'alaikum bis-sawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua memilih pendapat yang paling mayoritas. Kalau kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kelompok mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, kelompok mayoritas itu NU dan Muhammadiyah. Tidak untuk mengecilkan yang lain. Kalau kata Profesor Doktor Jenderal Polisi Tito Karnavian, selama ada NU dan Muhammadiyah, NKRI tetap terjaga. Tepuk tangan dulu, kiri, silakan. Percayalah, selama ada NU dan Muhammadiyah, NKRI tetap terjaga. NKRI harga matinya, cocok. Begini Bapak Ibu, NU ini kalau pengen ngebrontak Pak, selesai negara ini. Karena jamaah NU ini jumlahnya sudah 100 juta lebih. NU ini, kalau seandainya NU pengen ngebrontak, udah telap Indonesia ini. Tapi tidak ada satupun ajaran di NU. Dan tidak ada satupun ulama kita, masyayikh kita yang mengarahkan umatnya ke sana. Jadi kita jaga NU ini, as-sawadul a'zam itu ini. Makanya Bapak Ibu, jangan ikut yang minoritas. Ini perintah Nabi loh. Kalau umatku sudah banyak firqahnya, sudah banyak kelompoknya, sudah banyak golongannya, perselisihan begitu banyak, jangan milih yang nyumput-nyumput. Jangan pilih yang aneh-aneh. Wajib kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikut kelompok yang paling mayoritas. Ini pesannya. Bahkan begini, kalau kita bicara risalah ahli sunnah wal jamaah, itu umat ini kan terpecah menjadi bergolong-golongan, sampai disebutkan 73 golongan. Ketika umat sudah berfirqah-firqah, hanya satu firqatun najiyah. Hanya satu firqatun najiyah. Apa itu? Hanya satu kelompok yang selamat. Ini penting banget kalau bagi saya Bapak Ibu nas ini. Ketika umat sudah bergolong-golongan, sudah berfirqah-firqah, cuman satu kelompok yang paling selamat, wahiyal jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Kita ngutip ulama madhab Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan ternyata satu-satunya
institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Maka di sini saya presentasikan, Pak, Al-Jamaah dalam hadis itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan MUI, bukan LDII, bukan Khilafatul Muslimin. Al-Jamaah itu adalah negara. Maka di akhir zaman ini kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Dan kita semua sadar NU ada di garisan terdepan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya nggak salah jenengan PLN itu nggak salah. Apalagi sekarang Bapak Ibu, berita di Metro TV saya nonton, bahkan di semua channel berita ya, baik media elektronik, media massa maupun media online. BNPT Jenderal Boy Raffi Ahmad mengumumkan 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Ingat, kalimatnya bukan terindikasi, terafiliasi. Kalau terindikasi itu baru ngeker-ngeker, kira-kira. Ini kalau terafiliasi itu benar-benar berhubungan sama terorisme. Tapi mohon, ini karena ditonton ini semua tokoh bangsa, semua tokoh umat Islam, tidak usah menentangnya. Karena kalau kita bantah pernyataan BNPT ini, terorisnya kesenangan, ngelunjak mereka itu. Jangan dibantah ini. Kan kita nggak perlu berkecil hati. BNPT itu badan lembaga intelijen loh Bapak Ibu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tugasnya di pencegahan memang. Mereka tuh pakar semua, nggak usah tanyakan metodologinya. Mereka ahli di bidangnya, pakar semua. Kalau mereka sudah mengatakan terafiliasi itu benar adanya, nggak usah kecil hati. Itu kan cuma 198. Coba buka datanya. Jumlah pondok pesantren di Indonesia ini 28.800. Ini data tertinggi yang saya ambil. 28.800 pesantren. 198 itu cuma 0,7%. 1% aja nggak nyampe. Berarti ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Ya nggak usah takut, kita nyapa ngapain kita jadi lebay, baperan. Oh, pemerintah nuduh pesantren sarang teroris, lebay. Bukan itu maksudnya, biar kita sadar. Betul nggak kira-kira? Maksudnya jenengan tuh jangan sembarangan masukin anak ke pondok. Ini mah main gratis-gratisan. Ada di Lampung pondok itu gratis. Dasar mak bapaknya pelit. Nggak mau berkorban infak buat pondok, masukin pondok gratis, nggak bayar. Di situ doktrinnya apa, Bu? Hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Nah, ini kita lestarikan tadi. Setiap kita pengajian jangan lupa nyanyi lagu Indonesia Raya, biar bergetar hati-hati orang-orang yang tidak mencintai NKRI ini, biar kita semakin mencintai negara kita sendiri. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram, Pancasila togut. Nah, gara-gara gratis Pak, santri-santrinya nyolong. Karena jarang makan nyolong singkong kebon tetangga. Ya di Lampung Selatan, mana ketua RMI ya, Robito Mahat nggak ikut ya. Ini mesti dilihat, tapi bukan pesantren NU, bukan. Nah ini kita khawatir Bapak Ibu. Jadi cuma 0,7%. Dari 28.800 jumlah pondok tersebut yang punya NU, yang terafiliasi dengan NU berjumlah 23.372. Wah, angkanya aja ingat saya. Tadi tak baca lagi di situ. Biar ingat kalau naik ke atas. 23.372 pesantren NU, berarti di Indonesia Raya tercinta ini 81% pesantrennya adalah milik Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa aset NU ini, luar biasa. Ini nggak usah khawatir Pak, cuman waspada kita, jangan salah masuk pondok pesantren. Saya hitung itu cuman 18% yang non NU, 18% non NU, 81% NU, 0,7% yang terafiliasi dengan teroris. Teroris yang dimaksudkan di sini apa? Langsung berhubungan dengan JI, langsung berhubungan dengan Al-Qaeda, ISIS dan Jamaah Ansarud Daulah.
dan ideologi khilafah. Jadi detail betul itu beritanya dari BNPT, bukan nuduh-nuduh, datanya lengkap. Karena saya menangani langsung Bapak Ibu. Kemarin kita mengumpulkan 120 anggota JI. Lampung ini belum terduga, belum tersangka, belum masuk penjara. Mereka anggota JI. JI organisasi teroris. Secara hukum, orang yang terdaftar di JI saja bisa dipidanakan, tapi tidak ditangkap. Mereka dikumpulkan, ikrar setia NKRI, mau nyanyi lagu Indonesia Raya, lepas baiat dari JI. Saya ceramahi, cuma ceramahnya nggak kayak gini, kena timbuk saya. Ceramahnya lembut Bapak Ibu, tapi ada yang nangis itu Pak. Selama ini saya salah Ustadz. Bisa dilihat ceramah saya di YouTube yang begini, 120 anggota JI ikrar setia NKRI. Judul ceramah di YouTube-nya itu di Hotel Bukit Randu. Mereka kita kumpulkan di sana, kita ceramahi, nanti bulan Februari kita kumpulkan lagi, kita bina lagi. Dan mereka itu rata-rata Pak terafiliasi dengan pondok pesantren di Lampung. Saya nggak nyebut nama pondoknya, nggak enak. Itu data intelijen soalnya. Ada yang ngajar di pondok itu, ada yang pimpinan di suatu pondok pesantren, ada yang memang alumni pondok tersebut. Jadi memang datanya akurat betul ini. Makanya kita semua mesti waspada. Hanya saja biar lebih terang pada kesempatan kali ini, ingin saya sampaikan, terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju nggak kira-kira? Tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Hanya saja bahwasanya kelompok teroris itu mendompleng ajaran agama dari kelompok agama mayoritas. Jawabannya iya. Makanya Pak, teroris itu mengatasnamakan agama apapun. Buktinya begini, di Papua terorisnya si OPM agamanya apa? Kristen. Kristen tidak pernah mengajarkan terorisme, tapi mereka melakukan aksi terorisme mengatasnamakan agama Kristen. Di Myanmar ada biksu berjubah biksu, berpenampilan biksu, rasis, sangat radikalis, membantai umat Islam di Myanmar, mendompleng agama Hindu, Buddha. Padahal di agama Buddha membunuh nyamuk aja nggak boleh, mendompleng agama. Di India teroris radikalisnya beragama Hindu. 25 Desember kemarin 2021, orang Kristen lagi Natalan, diserang gerejanya, dihancurkan. Terorisnya beragama Hindu. Di New Zealand, orang Islam sedang Jumatan, diberondong pakai senjata mesin. Terorisnya beragama Kristen. Di Suriah, ISIS, terorisnya beragama Islam. JI beragama Islam. Teroris di Indonesia beragama Islam, mendompeng kelompok agama mayoritas. Nah, muncul pertanyaan, apakah di Islam ini ada perintah memerangi teroris? Jawabannya iya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, nggak ngantuk kan? Nah, ini harus, ini kan udah izin galak nih ngajinya. Saya khruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini berarti banyak ya, nggak satu dua. Kaum, sekelompok orang. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya yang saya temuin itu Pak, muda-muda. Kalau sudah ada yang tua-tua itu berarti udah kelamaan dia di situ tuh. Muda-muda Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya sufahaul ahlam, sufahaul ahlam. Otak mereka rusak karena sudah dicuci. Saking rusaknya Bapak Ibu, ngerampok saja mereka halal. Saya kan ketemu sama Pak Muhammad Solihin, ex Napiter, diponis 7 tahun penjara, ngerampok Bank Preng Sewu. Itu kalau lihat badannya Bapak Ibu, tiup angin aja roboh. Nggak nyangka dia ngerampok bank. Gara-gara apa? Otaknya rusak, brainwashing, dicuci otaknya. Makanya hati-hati Bapak Ibu anak-anaknya ngaji. Cuci otak tuh gampang. 2 menit jadi teroris. Gimana caranya cuci otak? Tak ajarin caranya. Tak contohin ya. Cara cuci otak itu begini. Kamu pilih negara atau pilih Islam? Pilih NKRI atau pilih Islam? Gitu cara mereka. Kalau kamu pilih NKRI, belum tentu masuk surga.
Tapi kalau kamu pilih Islam, pasti masuk surga. Itu cara mereka memilih. Kamu pilih Pancasila atau Al-Quran? Kalau pilih Pancasila, Pancasila bikinan manusia, sedangkan Al-Quran bikinan Allah. Begitu caranya. Coba jenengan kalau ditanya begitu, bingung kan? Bingung. Kamu pilih taat sama Allah atau pilih taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, Allah punya surga. Kalau taat sama pemerintah, pemerintah orang biasa, malah ada yang korupsi. Bingung kan jawabnya? Makanya Bapak Ibu, 2 menit orang bisa jadi teroris. Makanya ngaji, hanya santri-santri NU aja yang gak bisa dicuci otaknya itu. Orang kalau nggak mondok, apalagi belajarnya cuma lewat Google, tiba mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internetik. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA. Kalau cuma ngaji begitu Bapak Ibu, berat, bahaya, bisa kecuci otaknya. Padahal begini, itu kan memang bukan pilihan. Nggak boleh kita bertanya, milih taat sama Allah atau taat sama orang tua. Itu bukan pilihan. Yang benar begini, taat sama orang tua bagian dari ketaatan kepada Allah. Itu yang benar. Taat sama pemerintahnya sendiri adalah bagian taat kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Minkum, pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya juga heran Bapak Ibu, mereka itu menggunakan diksi, kalimat-kalimat membenturkan masyarakat dengan pemerintah, membuat kita ini nggak taat sama pemerintah, nggak loyal sama pemerintah. Padahal jelas ancamannya, man khola'a yadan min ta'atin, man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan ketemu dengan Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang sah, matinya mati jahiliyah. Saya balik ke hadis tadi itu. Al-ahdasul asnan, usia muda-muda, sufahaul ahlab, otaknya rusak, yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah, perkataan Nabi. Quran sunnah, nipu mereka. Kalau ngomong itu Quran, kembali kepada Quran dan sunnah, slogannya begitu ya, selalu kembali kepada Quran dan sunnah. Kalau kata Gus Muafiq, orang NU tidak kembali kepada Quran dan sunnah, karena kita tidak pernah pergi dari Quran dan sunnah. Yang kembali kepada Quran dan sunnah hanyalah orang yang pernah pergi dari Quran dan sunnah. Slogan mereka selalu begitu, nipu kita. La yujawizu imanahum hanajirahum, padahal kata Nabi, iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka bicara Al-Quran cuma di lisan saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya menuju mangsanya. Maksudnya apa? Hari ini dia salat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Itu maksudnya. Itu teroris yang paling sukses itu Pak Abdurrahman bin Muljam, karena dialah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada bulan suci Ramadan, Khalifah sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya pakai badik beracun. Abdurrahman bin Muljam itu sangat soleh sekali, hafal Quran 30 juz, jidatnya nganti kapalan saking rajinnya sujud. Tapi jangan salah kaprah, kalau melihat orang jidatnya kapalan, teroris nih. Jangan belum tentu kan. Kiai saya aja jidatnya kapalan loh Pak Bu. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Cuman saya perlu ingatkan, sing jidate kapalan ireng-ireng ada 5 macam. Harus kita bedakan. 1, karena rajin sujud, bagus. 2, waktu sujud diurek-urek, cepet hitamnya, jajal. Seminggu kalau sujud diurek-urek, langsung hitam jidatnya. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, jedut, campur benjol. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi. Yang kelima, disedot pakai alat bekamnya, hitam juga. Jadi jangan tertipu oleh penampilan.
hafal Quran 30 juz, hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian, bahkan menghalalkan darah saudara non muslim. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang menghilangkan nyawa, membunuh saudara non muslimnya, maka dia tidak akan mencium walaupun baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Makanya saya bingung, dari mana teroris itu dapat dalil ngebom gereja ya. Bingung saya. Kemudian yang berikutnya, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Nah ini yang penting. Dimanapun kalian temui mereka, dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya pahala memerangi teroris itu sangat besar. Liman qatalahu, bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi yang berani perang sama teroris pahalanya gede. Mati syahid terbaik adalah mati syahid gugur perang sama teroris. Dan kematian paling buruk adalah kematian seorang teroris. Sampai Nabi katakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Serem banget. Bu, ya udah alusin dikit. Bahasa alusnya anjing apa sih, Bu? Kiri-kiri neraka. Alusin lagi ya, segawan neraka. Nabi itu tidak pernah bersabda sekasar ini kecuali tentang orang Khawarij. Makanya saya jangan kebalik. Yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur perang sama teroris. Sedangkan terorisnya mati sangit. Udah gosong soalnya. Nanti di surga, di akhirat Allah tanya, siapa nama kamu? Fulan ya Allah. Kerjaan kamu apa? Polisi. Dinas di mana? Densus. Kerjaannya apa? Perang sama teroris. Masuk surga. Allahumma amin. Termasuk kita doakan ya Pak, pahlawan rahmatan lil alamin Riyanto. Pada tanggal 24 Desember 2001, Riyanto jaga gereja. Ada bom di bawah kursi jemaat. Riyanto teriak ada bom. Riyanto Priyadi. Iya, Riyanto. Aku salah sayangnya ini. Karena mau masuk YouTube ya. Ada bom di bawah kursi jamaah. Riyanto teriak ada bom. Jamaah lari bubar-bubaran. Riyanto ngambil bom. Kalau saya jadi Riyanto saya kabur duluan. Tapi Riyanto tidak, demi keselamatan jemaat yang sedang ibadah. Riyanto ambil bomnya. Tapi sayang, beribu kali sayang, jemaat memang selamat. Umat Kristiani yang sedang Natalan, misal malam Natal, memang selamat. Bom meledak dalam pelukan Riyanto. Dunia internasional langsung memberitakan ternyata Islam di Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin, di mana yang mayoritas melindungi yang minoritas. Subhanallah. Kita doakan Riyanto masuk surga. Allahumma amin. Karena kematian sebaik-baiknya kematian adalah mati di tangan teroris. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ngapa sih orang ngejek Banser, Pak? Banser satpam gereja, naudzubillah. Mereka tidak ngerti niat yang sesungguhnya. Mereka mencaci maki, menghina Bapak Ibu. Allahu Akbar. Padahal saya itu Pak paling malu sama Banser. Saya ceramah di sini, disangoni. Panitia lupa dianterin ke rumah. Nggak mau ngantar transfer. Tapi Banser-Banser niku Pak, seragam tuku dewe. Betul nggak kira-kira? Seragam beli sendiri. Bahkan saya lihat ada Banser yang seminggu nggak ganti baju. Karena cuman itulah bajunya. Kita mah enak Pak, yang punya gaji bergaji. Yang kiai ceramah disangoni ada bisarohnya. Banser, siapa yang mau bayarin? Dapat rokok jadilah, dapat makan jadilah. Emang dia nggak mau jadi orang kaya? Mau jadi kayak Erick Thohir itu mau Pak. Erick Thohir sugih dulu baru jadi Banser. Ini di Banser, aduh. Emang dari sonanya melarat-melarat ya. Coba bayangkan siapa yang bayar. Dan Banser itu Bapak Ibu diprovokasi kayak manapun, dicaci maki kayak manapun, gak akan ngelawan. Diam saja kalau tidak diperintah kiai. Mau dimaki-maki, mau dihina, Banser yang gak ngawal Gus Muafik, dimaki-maki, diancam, dihina, meneng wae. Padahal Bansernya itu tangannya itu segede betis saya ini
Itu yang maki-maki kalau sekali tinju langsung kolaps itu. Uppercut sekali langsung pingsan itu. Tapi Bansal sabar. Karena ngapa? Pegang wasiat para kiai. Enggak boleh bertindak sendiri. Nah ini yang jadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus bersuara Bapak Ibu. Jangan sampai yang vokal-vokal itu suara-suara yang menyesatkan itu. Bayangkan. Kita ini sudah dimanipulasi terlalu lama Pak. Terlalu lama. Banyak orang yang bersumpah-sumpah dengan Al-Quran. Mubahalah, mubahalah. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Kan jelas Allah berfirman. Jangan jadi followers. Jangan ikuti orang-orang yang suka bersumpah. Yang main mubahalah. Yang suka mencaci dan menghina. Jangan ikut-ikutan. Coba mbien Pak, orang bersumpah dengan Al-Quran, wallahi, wallahi, wallahi. Kalau kata para masyayikh, orang yang mudah bersumpah, tanda dia suka berbohong. Ilmu buat panjenengan. Nek bapak-bapak gampang sumpah, bohong. Ketahuan. Demi Allah mah, papa nggak pernah selingkuh. Gaya lo. Itu mah teman saja. Nah ini hati-hati. Apalagi suka mubahalah. Orang yang suka mubahalah Pak, itu tanda di hatinya tidak ada rasa takut dengan Allah. Nggak mudah mubahalah itu. Kalau derajat kita, ketakwaan kita belum kayak Nabi, belum kayak sahabat Nabi, jangan sekali-kali mubahalah. Orang yang berani melontarkan mubahalah, tanda dia sama sekali tidak takut kepada Allah. Maka wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan jadi followers. Jangan ikut-ikutan kelompok yang suka sumpah, mubahalah, nyaci maki, menghina. Tapi payah juga ini Pak. Saya ceramah kayak gini di Bandar Lampung, ada 3 masjid mecat saya. Waduh, pikir saya inilah nggak enaknya kalau sumur datangin timba. Ngikut maunya timba sumurnya itu. Ngaji yang benar itu timba yang datangin sumur. Ini karena sumur datangin timba, maka diatur-atur sama timbanya. Coba kalau ngajinya nyaci maki pemerintah, laku Pak. Coba lihat itu. Yang kalau ceramah nyaci maki pemerintah, nyaci maki negara, banyak yang suka. Na'udzubillah. Ada apa dengan negara kita? Negara yang sakit kita ini. Baik, mau lanjut gak ini kira-kira? Dikit lagi ya. Selanjutnya, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka tuh. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Makanya Bapak Ibu, teroris itu salatnya pakar-pakar, baca Qur'annya rajin-rajin, puasanya lebih rajin daripada kita. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, sampai-sampai salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan minder kata Nabi. Fa idza kharaju faqatuluhum, apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqatuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Nabi sebutkan sampai 3 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah orang yang berani memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Dikit lagi nih. Mereka jualan khilafah. Ada nggak di Serdang ini? Kita blak-blakin dulu sekarang ini. Kalau ketemu kelompok khilafah itu, dia ngajak kita masuk, gampang cara ngejawabnya Bapak Ibu. Tunjukkan satu saja dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pak Profesor Dr. Mahfud MD sudah nantang di TV. Yang bisa menunjukkan satu saja dalil perintah untuk menegakkan khilafah, tak kasih hadiah, kata Pak Mahfud MD. Sampai detik ini nggak ada yang berani menyambut tantangan beliau. Akhirnya orang Khilafatul Muslimin, orang HTI ke saya ngomong, ya Ustadz memang ada perintahnya, tapi kan nggak ada larangannya. Nah ngaku dia sekarang, ngaku nggak ada perintah, tapi nggak ada larangannya. Itulah masalahnya, bukan nggak ada larangannya. Kalau orang ingin menegakkan khilafah, kalau orang ingin menegakkan daulah, maka sama saja dia harus membubarkan negaranya sendiri.
Kelompok-kelompok begini banyak. Bikin pelang lagi di Serdang ya. Ini blok-blokan dulu saya ini. Bandar Lampung satu kelurahan, satu desa, satu kelurahan, satu pelangnya. Hampir semua kecamatan ada pelangnya. Mereka bikin kampung khilafah, bikin kampung khilafah. Di tengah-tengah pengajian mereka terang-terangan mengatakan NKRI togut, Pancasila togut, pemerintah kafir, yang belum taslim kafir. Kalau pengen tahu khilafatul muslimin pakai istilah taslim. Pakai istilah taslim. Yang belum taslim masih kafir. Anti NKRI, anti ideologi Pancasila. Saya tanya sama Pak polisi, kok nggak ditangkap Pak? Nggak bisa Ustaz. Nggak ada payung hukumnya. Nggak ada payung hukumnya itu. Kalau PKI enak Bapak Ibu. PKI itu bukan cuma PKI-nya yang dilarang. Marxisme, Leninisme, komunisme dilarang. Ajarannya juga. Nah, ya, ajaran yang anti Pancasila, anti negara. Tidak ada larangan undang-undangnya. Makanya saya mengusulkan ke pemerintah, semua ajaran, semua aliran, semua kelompok dan organisasi yang anti NKRI, anti ideologi Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Setuju atau tidak? Setuju atau setuju? Biar aman negara kita ini. Siapa yang mau ngebela negara kita? Baik, jualan berikutnya yang terakhir saya sampaikan, jualan bendera hitam. Sampai kader kita di penjara beberapa hari gara-gara bendera hitam ini. Bendera tauhid nyebutnya ya. Saya ingin kasih pencerahan sama Bapak Ibu. Sejak kapan tauhid punya bendera? Sejak kapan? Ini kebid'ahan abad 21. Kebohongan paling besar di Indonesia. Ada sebutan bendera tauhid. Nah, seantero Indonesia ini kok percaya ada bendera tauhid? Bayangin aja. Dikamuflase gara-gara politik Bapak Ibu. Padahal nggak ada bendera tauhid itu. Bahkan mohon maaf, fatwa Nangguru Aceh Darussalam MUI tidak boleh lagi menulis la ilaha illallah di peci. Maaf ya Pak, kalau sudah terlanjur la ilaha illallah di peci, itu hukumnya haram, termasuk menghinakan, di topi, di baju, karena masuk toilet. Gak boleh. Kalau baju ibu-ibu malas nyuci, diinjek-injek ini, kusel-kusel, dipukul-pukul begini. Ada kalimat tauhid di situ. Di topi, ingat. Bukan pada tempatnya kalimat tauhid di topi. Kalau Nahdlatul Ulama di peci masih boleh. Tapi kalau kalimat tauhid tidak boleh. Nabi punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Idza dakhala indal khala wadu'a. Ketika Nabi masuk toilet, cincin dilepas diletakkan di depan kamar mandi, di depan toilet. Makanya jenengan Bu, kalau pakai kalung liontinnya Allah, lafzul jalalah, masuk toilet, kalungnya lepas taruh di depan. Subhanallah. Begitu keluar, mana kalung saya ya? Sudah ada yang mengamankan. Makanya jangan sok islami tapi salah. Beramal itu harus pakai ilmunya. Liontin itu jangan lafzul jalalah, jangan nama Allah. Tulis saja nama suami, Sukron Makmunku sayang. Keren. Harus begitu Bapak Ibu. Nah, saya bacakan dulu tentang bendera hitam. Keterangan dari Imam Ali karamallahu wajhah. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Ingat, namanya bukan bendera tauhid. Jangan mau dibohongin orang. Bendera hitam. Apabila kalian melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras bagaikan batu, keras banget mereka itu. Saya ceramahin nang metro Pak Yai 26 Oktober kemarin. Lari dia dari belakang sana, mau menghajar saya lagi ceramah. Saya duduk begini ceramahnya di kursi. Saya nggak kabur. Kalau saya kabur jamaah jadi heran, kok Pak Yai-nya penakut ya. 10 langkah lagi mau sampai saya, langsung ada yang nyikat lehernya. Itu Zulkarnain, dokumentasi ponakan saya tadi itu saksinya. Tapi bukan di luar, di penjara. Karena ada narapidana terorisme di situ. Artinya mereka nggak bisa diceramahi saking keras hatinya. Sampai si Zul nanya, kira-kira berapa lama ya vonis penjaranya? Nah, udah mikirin kapan keluarnya. Yai, terus terang saja, saya ditantang-tantang.
Coba yang ngikutin media sosial saya kan, oleh kelompok bekas titik-titik, organisasi terlarang semua. Nantang-nantang saya, enggak saya laden. Enggak saya laden. Diem aja saya. Ya enggak tantu Banser kali Pagar Nusa. Ya udah Pak Yai laden aja sih. Yang berantem biar kami. Yang debat Pak Yai. Masalahnya bukan itu. Kita ini sedang berdakwah, kata saya. Kita ini bukan untuk gagah-gagahan. Saya sudah ditelepon dari Mabes Polri. Pak Yai, sabar, tenang, jangan dijawab tantangan apapun. Bahkan ke rumah saya langsung Jenderal Martinus Hukum, Irjen Pol Martinus Hukum, datang ke rumah. Jangan disambut tantangan apapun. Fokus saja dakwah demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ini bukan buat gagah-gagahan, memang betul-betul buat dakwah. Karena mengapa? Itu ideologi, Bapak Ibu. Itu ideologi. Ideologi tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan, tapi dengan dakwah yang benar. Makanya saya maklum, karena mereka lagi sakit kena ceramah saya, wajar dia ngamuk. Itu sama tahanan yang lain, diambil kursi besi mau digebukin, jangan, kata saya, jangan digebuk. Kalau digebuk dia makin menjadi, jangan digebuk. Kita akan ajak diskusi yang bersangkutan, diskusi sampai dia menyadari. Kalau hati dia mau sadar, kalau tidak sadar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini tantangan kita semua. Kalau kata Mbah Gusmus, Mbah Yai Mustafa Bisri, orang NU nggak boleh diam sekarang. Diamnya orang baik. Kalau yang waras diam, sing edan ngamuk-ngamuk, sing edan merajalela. Tak ulangi lagi, nek wong waras menang, maka yang gila merajalela. Oleh karena itu kita harus bersuara, kita harus berdakwah, kita ingatkan Bapak Ibu masyarakat kita jangan terjebak ke kelompok-kelompok yang demikian. Ini saja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.